Jadi, saya ingin meluruskan dahulu ya bahwa 240 triliun itu adalah nilai perputaran atau transaksi di, Koperasi Indosuria dan, pihak afiliasinya. Nah, yang kami identifikasi ke luar negeri ini, sebesar 1,5 triliun itu dari Indosuria dan, pihak utamanya. Tapi kalau kita lebih jauh ke afiliasi itu hampir mendekati 2 triliun aliran ke banyak negara. Kami identifikasi lebih dari 10 negara itu, uang tersebut dialirkan baik di, sekitar tetangga Indonesia maupun jauh ke Eropa, ke Amerika dan sebagainya. Baik, untuk aliran dana ke 10 negara, apakah ini semuanya di Eropa semua atau kemana saja? Tadi Anda sebutkan Asia, Asia kemana saja Pak Danang? Bisa lebih Ya ada detail? ke Singapura, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Hong Kong dan, sebagainya, Mbak. Lalu yang ke Eropa itu ada yang ke Inggris, ada yang ke, BVI dan sebagainya gitu. Artinya ada banyak sekali ini uang mengalir ke banyak negara begitu ya. Lalu Ya. upayanya sendiri untuk bekerja sama dengan negara-negara ini begitu ya, ini seperti apa prosesnya? Ya, tentu saja kami menginformasikan ke FIU, counterpart PPATK di negara tersebut mengenai adanya aliran, dana yang diduga berasal dari, tindak pidana. Nah, kalau kami melihat dari, notifikasi transaksi maupun pihak, tujuan transaksi, Mhm. ini bermacam-macam. Ada yang memang terkait dengan broker properti, ada yang terkait dengan, semacam trust, ada yang terkait dengan, IAH gitu ya, Mhm. semacam, kapal pesiar gitu, dan lain sebagainya. Jadi ini beraneka ragam tujuan transaksi, Indonesia dan afiliasinya ini ke luar negeri untuk apa gitu ya. Dan tentu saja nanti setelah kami mendapatkan informasi, dari FIU Counterpart PPATK itu nanti, bisa kami sampaikan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti gitu. Sejauh ini hambatannya apa aja sih Pak Danang dalam pemeriksaan aliran dana di luar negeri sejauh ini? Ya, yang pertama tentu saja kewenangan FIU, di luar negeri itu tidak sama semua ya, artinya ada yang FIU cuma sampai, batas database, ada yang FIU bisa meminta mutasi rekening ke penyedia jasa keuangan di negara tersebut dan sebagainya. Mhm. Sehingga ini bermacam-macam, kewenangan FIU di negara lain ini yang salah satu menjadi kendala mereka untuk menelusuri lebih jauh. Lalu yang kedua, bahwa aset ini sudah berada di luar negeri, ini kita selanjutnya tentu ini diatasnamakan siapa. Nah tentu ini prosesnya, akan lebih panjang lagi karena kita harus melihat registrasi, aset tersebut di negara tersebut ke apa, lembaga yang berwenang di sana itu terregistrasi atas nama siapa, itu yang selanjutnya. Lalu kalau memang dan ini memang alirannya yang bisa kita buktikan, lalu untuk membawa kembali ke dalam negeri, ini prosesnya tentu sangat panjang sekali. Artinya tentu bisa, mekanisme mutual legal assistance dengan segala prosedurnya atau, police to police dan sebagainya, Mbak. Dengar suara saya? Iya iya. Iya, kira-kira menggandeng siapa lagi nih Pak agar prosesnya mudah selain memang saat ini berkonsolidasi dengan Kabarreskrim untuk kasus ini? Iya, tentu kita, bekerja sama dengan penyidik mengenai pertukaran data dan informasi mengenai kasus ini ya. Lalu selanjutnya tentu saja, kasus ini di tingkat, persidangan juga sedang kasasi sehingga, kita bersama-sama menunggu, putusan, atas hal tersebut. Namun kami tidak berhenti, kami akan terus berusaha untuk menelusuri seluruh, aset-aset yang kami duga memang berasal dari, nasabah Koperasi, Indosuria gitu, Mbak.